Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono fatanna nyoba ingsun ibtalaina teken nyoba ingsun ba'dhum ing sebagian alladzina bibat tingkan sebagian sing liya. Ai as-sarifa tegese kang mulya bil wadi kan wong kang asor. Wal ghaniya lan wong suke bil fakir kan wong fakir. Pian kodamnahu kelawan yenton dingenake ingsun ing fakir bisa pikangan dingini ilal iman al iman. Ini kan apa namanya, dalam kehidupan ini kan pasti ada cobaan ya. Ya orang fakir kadang-kadang ya iri dengan orang yang kaya sukses. Ini kan cobaan ya. Nah, orang yang kaya, orang yang mapan, orang yang punya jabatan, ini disebutkan di sini kadang-kadang juga iri. Di zaman Rasulullah, orang-orang sing fakir, orang-orang yang tingkat rendahan kok imannya duluan. Lebih percaya kepada Rasulullah, pada Al-Quran kepada Allah lebih dulu. Nah, ini kan iri, gak enak ya. Sing orang yang kaya. Ini maksudnya setiap kehidupan pasti ada cobaan ya. Karena apa? Di dunia itu pasti ya. Ya orang kaya ya ada yang tidak suka. Orang pandai ya ada yang tidak suka. Apalagi orang miskin juga banyak yang mencela kan gitu. Ya semua ya ada cobaan ya. Gak bebas kecuali kalau di akhirat ya. Karena di sana yang di surga hati manusia itu disetting baik semua. Jadi tidak ada hatinya yang jelek ya. Sebelum dimasukkan surga, hatinya disetting baik semua ya. Nah, kalau di sini ya namanya manusia ada settingan punya nafsu, ya sebaik apapun tetap kadang-kadang juga punya kejelekan. Kecuali Nabi, kalau Nabi kan langsung dituntun ya Allah. Kadang-kadang juga ada yang tak cocok begitu diingatkan lah, langsung gitu ya. Kalau manusia kan siapa yang ingat, apalagi yang orang dewasa. Kalau anak-anak sih mungkin yang lebih tua mengingatkan. Kalau orang dewasa kan ya tidak ada yang mengingatkan. Contohnya raja itu kadang-kadang kan otoriter brutal itu kan jadinya lama, akibatnya ya semuanya dianggap benar, akibatnya yang mengingatkan juga dianggap salah. Manusia kan juga begitu ya kadang-kadang. Liyakulu sebab mengucap sawabadahum ay asrofa'u berapa kang mulya walakna suke mungkin akan mungkin. Ini cobaan tadi lho, kok mungkin anak sing orang sing kelas mbek, kelas bawaan kok iman duluan percaya kepada dia belakangan itu kan ingkar, tidak percaya ya. Atau mungkin juga dibuat alasan, mencari alasan yang dibuat-buat. Haulai apa tau utai berwangkang fuqara'u iku manna paring anugerah sapa Allah Gusti Allah alaihim ing ngantasi haula ta fuqara min baina sing antarané kita bilih dari kang italah. Apa mungkin gitu gampangane wong sing kelas rendahan kok diberikan hidayah duluan gitu ya. Ya sebenarnya kan kita ini yang orang yang mapan ya. Ya seperti negara itu kalau dalam keadaan chaos atau perubahan, berubah arah politiknya, itu biasanya orang yang tidak punya beban itu kan orang rendah. Karena apa? Ikut A, ikut B sama. Kalau orang yang punya kedudukan pasti melihat dulu. Ini kalau saya ikut situ nanti bagaimana ekonomi saya ini tambah rusak apa tambah baik. Maka tidak langsung ikut-ikutan ya.
Nah, kalau tambah baik ya diikuti, kalau mungkin tidak baik ya dia lambat kan gitu, maka mencari alternatif kan gitu ya. Umum begitu manusia yang tingkat atas rata-rata begitu ya. Yang memulai ya tingkat atas tapi jangan jadi pemimpin. Kalau jadi tidak pemimpin kan melihat-lihat situasi ya. Laukan lamun napa barang utawi bukara iku hudan oleh betul masa bakoran dingini buka ilman lima. Jadi seandainya itu hidayah, tidak mungkin duluan ya. Yang jelas ya kita ini yang orang yang dulu, karena apa? Rasulullah sendiri kan juga begitu. Kalau orang kafir Quraisy yang ternama itu masuk Islam duluan, ya mudah untuk mempengaruhi yang lain. Seperti organisasi. Kalau banyak tokoh yang terkenal, banyak tokoh yang punya kedudukan yang jadi anggota, itu mudah untuk mempengaruhi ya orang bawahan, orang miskin, orang yang tidak begitu dihargai orang ya. Tapi kalau organisasi pengurusnya tidak begitu terkenal, tidak begitu punya pengaruh ya, untuk mencari anggota kan sulit ya. Ya begitulah rata-rata kehidupan yang kita alami. Kala ngendika sapa Allah Gusti Allah alai sarono. Apa to ora sapa Allah Gusti iku bialam ngerti dan kamu bisaken kamu syukur. Tahu maring Allah. Apakah Allah dijawab, apakah Allah tidak lebih tahu dengan orang yang lebih syukur kepada Allah? Nah, walaupun secara ekonomi, secara kedudukan orang yang dikatakan gembel, kas rendah, tapi kan dia lebih syukur. Misalkan sholat lebih khusyuk, karena tidak punya kemauan. Kalau yang ekonominya atau kedudukan tinggi kan mungkin kemauan saya ini ikut ini nanti harapan dapat begini, punya apa ya? Punya harapan, punya ya kemauan yang sesuai dengan keinginan orang lain kan gitu. Payah tiahum moko paring hidayah sapa Allah ing wong syukur. Bala ya Allah lebih ngerti, maka karena lebih tahu, maka ya orang-orang tidak memandang kedudukan, tidak memandang stratifikasi sosial ya. Orang yang lebih syukur kepada Allah, lebih syukur itu kan menjalankan kewajiban tulus, meninggalkan larangan juga tulus, tidak ada paksaan, tidak ada yang ditakuti, takutnya kepada Allah. Itu yang dikuti Allah ya. Wa idza ja'akan teko ing sira sapa lamang yumina kama sapa ladina bianikan raensun fakul ngucawa sir lahum aladina salamun utai keselamatan alaikum sira. Kalau ada orang-orang ini, orang-orang yang iman datang kepada maka ucapkan salam. Salamun alaikum. Ini beberapa tafsir ya. Ada yang mengatakan salamun alaikum. Ini maksudnya ada yang menafsiri Rasulullah kalau kedatangan orang fakir yang orang mukmin itu disuruh mengucapkan duluan. Ini maksudnya ya menghargai ya. Walaupun orang itu tidak diberitakan oleh manusia, tapi Allah sangat menghargai. Maka Rasulullah disuruh mengucapkan salam duluan. Atau mungkin ini maksudnya ya menghimbau kepada orang fakir secara umum, ya kalau berjumpa ya harus mengucapkan salam ya. Atau mungkin juga ini ditafsiri Allah memuliakan orang-orang fakir yang tulus mengikuti Rasulullah ya. Itu beberapa tafsiran. Karena apa? Ya sini kan tidak begitu jelas 100 maksudnya apa. Pokoknya salam kepada kamu itu maksudnya apa ya. Kataba mutus qadamu saparom pengasra ala nasi dzati rabb ar-rahman. Allah menentukan dirinya pemberi rahmat. Jadi kalau orang itu baik, orang itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dia menentukan dirinya Allah itu sebagai pemberi rahmat. Tidak mungkin orang yang baik tidak diberi, pasti ini. Karena apa? Kataba anafsir rahmah. Kata perrohmah anas berarti
sudah menentukan, memastikan dirinya sebagai zat pemberi rahmat, kasih sayang. Inna satu kelakuan asana kelakuan wabiqrat bil fatki, ada yang baca annahu badalun badalun rahmat saking lapot hati, ada yang baca annahu. Jadi kira sabiyah. Inna satu kelakuan man tesopongi iku amilang minggu sira sawaan ing Allah bicara sebab bodoh gak ngerti minus sang su kaisu takapo dalari kang lakon semua su sumata bamongkone tobat seman roja barat min bati saking sawuse nglakoni su badha ame saking nglakoni su anu saking ninggal su walakal ngamal bagus sama walakal bagus amal-amal man fa inna ma satum kusi Allah iku ghafur angam lau man rohim untuk akalhasil kan man. Wabi kelain kera bil fa'il tadi ada yang baca annahu fa inna fa annahu wal maghfiratu mongko tepung ila marim. Jadi maksudnya Allah menentukan dirinya pemberi rahmat. Di sini kalau orang itu berbuat baik di ini ya. Orang itu misalkan ya berbuat kejelekan ya. Ya manusia kan gak mungkin tidak melakukan khilaf ya. Di sini melakukan kejelekan karena tidak tahu ya. Maksudnya ya mungkin saja ada yang tahu, tapi yang jelas kejelekan itu setelah melakukan kejelekan tobat. Nah, tidak terus menerus, istilahnya tobat yang baik itu kan setelah melakukan kejelekan tidak dilakukan. Kalau melakukan kejelekan tobat itu kan ya itu kan kode menghina kan, mari wis ngerti kok balen maneh tobat balen maneh. Sama dengan kalau dengan manusia kan mari menghina minta ampun, menghina minta ampun kan jadi masalah ya. Kalau manusia jadi masalah, kalau Allah ya mungkin ya tidak tahu, tapi kemungkinan kalau disamakan dengan manusia ya pada menghina ya. Maka tidak segan-segan Allah ya, orang yang melakukan kejelekan tidak tahu tadi dan tobat dan selanjutnya berbuat baik, Allah memberikan ampun kepada orang tersebut dan memberikan belas kasihan ya. Wal maghfiratu lahu, maka ya ampunan itu diberikan kepada orang yang senantiasa walaupun melakukan kejelekan kemudian diteruskan dengan tobat. Setelah tobat melakukan kebaikan dalam arti tidak mengulangi kejelekan, tidak mengulangi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini yang kadang-kadang diprotes orang itu kan dalam hal larangan. Rata-rata orang misalkan kalau di umat Islam yang tidak melakukan perintah, itu yang melakukan larangan ya banyak. Loh, yang melakukan perintah ini juga banyak yang melakukan larangan. Tidak meninggalkan ya. Kalau tidak rutin menjalankan perintah, menjalankan larangan, saya mungkin orang tidak begitu aneh. Loh, yang sudah rutin menjalankan perintah, bahkan kadang tokoh agama ngerti, itu kadang-kadang juga ya, tidak menghindari larangan. Ini akibatnya orang yang tidak ngerti, umat ini kan bingung ya. Ya memang dari penjelasan itu tidak boleh, tapi dari tokoh itu loh, akibatnya itu kan iya ngerti kalau penjelasannya dilarang, tapi seakan-akan tokoh, apalagi tokoh yang ngerti agama menjalankan itu kan seakan-akan tidak begitu bermasalah ya. Padahal orang-orang yang lain itu sangat mempermasalahkan. Kenapa? Ya karena larangan banyak yang diterjang. Nabi sendiri sampai hijrah ke Madinah itu kan banyak melarang, tidak hanya memerintah. Kalau memerintah kan orang disuruh baca syahadat, sholat, tapi melarang. Antara lain melarang menyembah berhala. Itu kan yang sangat tidak setuju orang kafir Quraisy. Wangkel ya. Nah, kita ini kan juga begitu. Kalau mengajak orang, misalkan mengajak orang sholat, mungkin yang tidak mau sholat mungkin jawabannya harus di-CO kan gitu duluan. Tapi kalau melarang orang biasanya jengkel, apalagi kita masuk
tempat perjudian, kita ngomong larangan di situ, mungkin kita malah jadi masalah ya, dipermasalahkan dengan orang yang di situ ya. Itu kesulitan meninggalkan larangan, apalagi toko kok tidak bisa dicontoh, ini kan juga jadi masalah. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mertea kang bayan merteaken ingsun barang itu kan sebut tadi, seperti di ayat surat ini kan menjelaskan tentang orang mukmin, orang kafir, orang mukmin yang taat mengikuti seluruh perintah, dan ada orang mukmin yang ya setengah-setengah ya, maksudnya ya menjalankan perintah ya mengerjakan larangan gitu kan ya, yang di surat ini ya, ini sebagaimana kehidupan manusia ini setelah disebutkan yang sebelumnya. Nufasilu mertelaken ingsun, nubayin mertelaken ayat Al-Quran. Al-Quran, jadi maksudnya di Quran ini menjelaskan tentang itu ya, tentang kehidupan manusia. Lihat haro 8 pertelo apa hak payu malah mongko den lakoni apa pihak. Jadi dengan dijelaskan maka jelas, supaya yang baik, yang benar dilaksanakan, dan yang jelek, yang dilarang ditinggalkan. Kan itu harapannya. Ya dua itu, tapi ya prakteknya kan sulit. Yang paling sulit itu meninggalkan larangan ya. Yang perintah ya banyak yang dilaksanakan, apalagi yang perintahnya tidak memerlukan uang, tidak memerlukan harta benda secara fisik. Tapi yang memerlukan uang mungkin ada yang belum. Tapi yang larangan ini kan ya banyak yang tidak memerlukan tenaga, tidak memerlukan harta, tapi tetap diterjang, misalkan tidak boleh ngerasani. Ini kan hanya mulutnya gak bicara, tapi kan ya sulit untuk diam itu kan kadang-kadang. Wali tatabina sebab pertelo ayat tatarepet apa sabil mujrimin dalane wong brang dosa, tori kul mujrimin dalane pira wong kelakoni dosa. Supaya jelas dari sini, supaya setelah dijelaskan, supaya jelas orang-orang yang memang menjalankan dosa mati, yang dijalankan orang seperti itu dosa. Kalau di zaman Rasulullah nyembah berhala itu kubur kan dijelaskan secara gamblang kan gitu ya. Fa tujuk tanaba mongko den doi apa jalan terus. Tapi kalau kita taniati ada yang baca waliyastabina ya. Wa bi ukhra bil faqaniyati, ada yang baca walitastabina, ada yang baca waliyastabina ya, tak dengan ya. Wanas busabilu utena sabilu kita pun kita lapisan. Ada yang baca walitas tabina sabilal mujrimin. Maka ini failnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya Rasulullah ya, mengerti tentang perilaku orang-orang yang tidak sesuai dengan Islam ya, supaya dia tidak mengikuti dan tidak muamalah yang sampai melanggar agama gitu maksudnya, supaya ngerti ya Rasulullah. Kul ngucap ini sama ikun itu dan cegah Buddha yang tahu nyembah Alladzina ing pira-pira tatuuna kan nyembah sira tabutunan min dosa sang salah. Jadi Rasulullah mengatakan kepada saya ini dicegah, dilarang oleh Allah menyembah berhala yang engkau sembah. Ya, ini kalau zaman Rasul kan berhala ya. Kalau di istilah sekarang ya beda ya. Pokoknya menyembah selain Allah, bisa berwujud berhala, bisa berwujud yang lain. Tapi ini kan kadang-kadang ini kan secara global ya. Kalau secara mendetail ya ini kadang-kadang mungkin beda-beda ya. Beda-beda orang yang mengartikan ya. Ini hubungan menyembah itu hubungan dengan hati. Jadi kita jangan mudah
menyebutkan seseorang itu musyrik. Jangan. Tapi jangan gampang no gitu. Oh gak apa-apa ya. Ya kita harus dijelaskan bagaimana sampai musyrik. Misalkan ada orang mengatakan ini memegang keris musyrik. Ya bisa saja. Tapi kalau keris itu diyakini punya kekuatan seperti kekuasaan Allah. Kalau hanya pegang saja ya gak masalah. Dia harus dijelaskan ya. Kalau tidak jelaskan ini menyebabkan masalah ya. Kenapa? Ya kadang-kadang ada orang menjelaskan secara global. Orang yang tidak tahu kan jadi masalah ya. Oh ini kok begini, yang situ begitu. Pokoknya harus dijelaskan. Tidak apa itu apa. Bagaimana, yang masalah itu bagaimana supaya clear, supaya tidak terjadi beda. Tapi yang maksudnya mungkin gak jelas kan gitu. Kul ngucap sapa sira Muhammad. La tabi ora anut ingsun awak ing karepane awak karepen sira bi ibadati ing nyembah berhala. Nyembah aladina iku mang qadalatu teman-teman sesat ingsun. Idan alikane atabi umang ya. In tabatu alikana anut ingsun ing ahwa akum aman ana orang ikum nang saing ora tetu. Jadi Rasulullah disuruh saya tidak mau mengikuti keinginanmu ya. Kalau saya sampai seandainya saya mengikuti, saya ini tergolong orang sesat ya. Nah, kenapa? Ya karena Rasulullah sudah ditunjukkan Allah yang menyembah berhala itu termasuk sesat. Maka Rasulullah ditunjukkan itu sesat, tidak boleh mengikuti. Seandainya saya sampai mengikuti keinginanmu, ya saya ini termasuk orang yang tidak dapat hidayah ya. Kenapa? Ya zaman itu kan ya kadang-kadang kan omongan orang kafir itu kadang-kadang kan ya mungkin ada yang masuk akal. Misalkan begini. Pada zaman Rasulullah itu orang kafir kalau tawaf itu sebagian ada yang telanjang. Ini kalau orang tidak tahu penjelasan zaman itu ya. Apa kok telanjang? Itu jawabannya begini. Kalau pakai pakaian itu kemungkinan besar dosa. Karena apa? Karena barang yang dibuat beli itu kemungkinan juga barang yang dosa. Ya kalau mungkin orang tidak tahu mungkin ya nganut aja kan begitu ya. Karena kita kadang-kadang lihat di internet ada suatu umat yang pendetanya itu tidak pakai baju ya, mungkin ya alirannya seperti itu ya. Tapi kalau setelah dijelaskan di agama ya baru tahu. Karena apa? Memang kalau kita melihat asli barang ya barang yang halal ya hujan kita mangap nang langit itu gati wadah ya. Tapi kan ya gak mungkin ya. Misalkan kita jual beli, kalau yang penjualnya itu orangnya biasanya mencuri ya, kalau melihat itu ya tidak bermasalah. Tapi kita mengatakan jual beli halal itu hanya transaksinya, tidak melihat orangnya. Kalau melihat orangnya ya nanti bermasalah semua kan gitu ya, bisa-bisa banyak bermasalah ya. Tapi melihat tata cara transaksinya yang penting sudah sesuai agama, maka ya dikatakan halal. Kul ngucap sapa ini sana iku ala bainatin yang ada kapertelan bibayan mirobisa pengenalan. Rasulullah justru saya ini ada penjelasan dari Allah tentang itu. Tidak boleh menyembah berhala, nanti saya tidak dapat hidayah dan lain sebagainya ya. Kot kata teman goroso penggora kesobi kelawan birobika pangeran ingsun kaisa alika nyekutake sapa main di ora ana iku anda sanding ingsun ma utai barang tak jiluna nggih sira bikan mamil atan seksa. Ya apa ya, orang kafir itu kadang-kadang kalau diberitahu oleh Rasulullah tentang akan adanya siksa itu kan jengkel ya. Wong ngomong, "Ndi siksane cepetan." Nah, jawaban Rasulullah,
saya ini memang tidak punya kemampuan untuk mendatangkan ya adab yang diminta. Saya hanya diperintah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang melanggar Allah dan memberikan berbunga kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Allah. Ya gitu aja, tidak bisa misalkan ini harus cepat gunung dijadikan emas, ya tidak bisa, harus cepat nanti gempa, ya tidak bisa, dia tidak punya kekuasaan untuk itu. Tapi Rasulullah kan ngomong nanti ada gempa, nanti ada goncangan, nanti nah akibatnya ditantang kan gitu. Jawaban Rasulullah begitu. Nah kalau Rasulullah bisa semua, malah dibuat mainan. Nah, orang kadang-kadang kan begitu, nek isok kabeh ya, aku minta kaya, kemudian kaya. Saya minta si A begini. Nah, akibatnya kan jadi memang pernah ditanya Rasulullah, saya ini kan hilang apa namanya unta saya, di mana? Oh, akibatnya kan Rasul marah ya. Karena apa? Ya penjelasan itu kalau dari agama ada hubungan dengan begitu. Inil hukm mal hukmu lana hukum fidalika dalam denginaken lan ngakhiraken, maksud mempercepat dan memperlambat wa qilan dalik iku ilai kejaba maring yakti kamu al qada yakti kang mutus wa qada ing hukum al haqqa kang bener wa utai Allah iku khairul fasilin tapi zat kang mutus al hakimin dan kang hukumi. Dari hukum itu ya di tangan Allah. Apakah akan mempercepat? Ini kan orang-orang kafir menantang. Mana adabnya? Mempercepat atau memperlambat itu ada kekuasaan Allah. Rasulullah hanya memberitahu nanti ada hukumannya. Memang ya pernah terjadi ya pada waktu perang Badar. Ini Allah menunjukkan. Tetapi walaupun tanpa itu, kita sehari-hari juga harus meyakini semuanya kekuasaan Allah. Tapi itu kan pas diperlihatkan. Rasulullah pas berangkat, niatnya tidak perang, di tengah jalan tidak boleh pulang, disuruh perang, karena orang kaya berangkat, terus menang. Tapi menangnya itu kan banyak dibantu malaikat. Karena apa? Para sahabat pas waktu berangkat itu jawabannya, kita ini akan mati sia-sia. Karena sedikit, tidak banyak punya senjata. Tidak punya persiapan yang matang. Tapi ternyata menang. Loh, ini kan Allah menunjukkan kekuasaannya. Seandainya sejak berangkat, didodono ngono, santai. Namanya manusia kan kalau sudah ditunjukkan enaknya kan santai. Seperti zaman Nabi Musa. Orang diajak ke Baitul Maqdis. Berangkat. Kemudian suatu saat dekat dengan pinggir laut. Kemudian kata loh itu Musa, ini kan pinggir laut, itu kan sudah dikejar Musa, dikejar apa namanya Raja Fir'aun lah. Kita bagaimana? Ke situ laut, kita kembali dibunuh. Bagaimana? Ya itu kemudian Rasulullah Nabi dapat wahyu, ya tokatnya diletakkan di laut tadi, kemudian asat kan gitu ya. Nah kalau sejak awal ditunjukkan ceritanya begitu, ya orang-orang akibatnya santai kan gitu ya. Kul ngucap surah lahum maring alu Mekah lawana in lawan ma tata jila mau te barang tata jila kang sobingan ma laku dia mongkot dan hukumi apa bain ansram pian ajila gege ingsun ing amr laku matu tarikha lan ngalap ngasuh ingsun lakin naulaun ma tata jiluna indallah munggo iku Allah iku indal muslim wallahu alamu wallahu ta'ala mungkin bidalin counter mata kapan ya ibum. Nah, tapi Allah ing zalim. Tetapi yang perlu diketahui Rasulullah tidak punya kemampuan untuk mempercepat memperlambat. Tetapi itu semuanya adalah ya Allah Subhanahu. Lah kalau saya tahu ya saya cepatkan kamu, saya habiskan semua, saya santai. Nah, ya kan gitu. Tapi karena tidak tahu, ya diserahkan semua kepada Allah. Jabar, tapi ya namanya orang dijawab itu kan tidak rela. Gak mantap kan gitu jawabannya kok ngono. Sampai di sini penjelasan saya barangkali ada kekurangan, saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.